Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, habibana wa habiballah, nabiyuna wa nabiyallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita semua juga bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram, syekhuna al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para zu'ama, para imam di Masjid Al-Jabar yang saya hormati, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seyogianya hanya kalimat itu yang senantiasa harus terucap dari lisan kita. Apalagi kita yang hari ini, yang detik ini masih bisa melaksanakan satu kewajiban utama kita, melaksanakan salat zuhur, apalagi secara berjamaah. Nikmat yang sangat besar, iya. Kenapa? Karena tugas kita selaku manusia itu nggak ada yang lain. Manusia itu hanya menunggu waktu salat dan waktu meninggal. Tidak ada yang lain. Kenapa demikian? Karena ibadah yang paling utama adalah salat. Dan manusia hanya dibebankan oleh Allah itu hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita enggak ada yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi nikmat yang sangat besar buat kita apabila hari ini, alhamdulillah detik ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah ini istiqomah kita laksanakan sampai nanti habis waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menukil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imam alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari bahwa seluruh diri kita itu adalah pemimpin. Ala fakullukum ra'in. Setiap diri kita itu pemimpin. Hanya terkadang hari ini kita keluar dari konsep. Kita terkadang memahami pemimpin itu adalah Pak Lurah. Nah, ini alhamdulillah kebetulan di hadapan saya juga ada seorang lurah dari Purwakarta. Beliau satu angkatan sama saya. Masya Allah. Pak Camat, kadang kita memanai itu. Atau sekarang yang lagi ramenya tuh, kita lagi disuguhkan oleh debat calon pemimpin kita, presiden. Terkadang kita memaknai mereka lah yang jadi pemimpin. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak begitu. Mana yang Rasulullah ajarkan? Kullukum ra'in, kata Rasul. Setiap diri kita adalah pemimpin. Maka jangan sampai lupa
atas kepemimpinan yang Allah timpakan di pundak kita. Jangan kita mudah menilai orang lain, menakar orang lain. Oh, dia mah pemimpinnya tidak amanah, dia mah tidak sayang sama keluarga. Sementara dirinya sendiri tidak mengukur dan menakar posisinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia ditunjuk oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin teratas apa? Pemimpin atas apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Allah berikan kita mata, ya, maka ingat mata itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Sudah digunakan apa mata kita? Apakah mata kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah? Ataukah mata kita gunakan untuk maksiat kepada Allah? Allah menitipkan tangan kepada kita, maka Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Ingat, sudah digunakan untuk apa tangan kita? Mengambil satu yang haram, mengambil satu yang halal, mengambil satu yang hak menjadi hak kita, ataukah kita mengambil hak yang bukan menjadi hak diri kita? Kemudian hari ini posisi kita juga menjadi seorang kepala keluarga kalau laki-laki. Ingat, Allah akan mintai pertanggungjawabannya atas apa yang Allah titipkan kepada diri kita. Istri kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Anak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita salafus salih yang ketika nanti di yaumil mahsyar, orang tua dan anak itu bukan saling membela, malah saling melempar tanggung jawab. Ketika seorang anak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon maaf hisabannya jelek, malaikat tempatnya di neraka. Ketika akan dilempar ke neraka, tiba-tiba anak itu protes kepada Allah. Ya Allah, sebentar ya Allah. Apa? Saya mau protes ya Allah. Kenapa? Memang benar saya akui, kata si fulan itu, bahwa saya adalah ahli maksiat. Saya tidak pernah mengerjakan apa yang engkau perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang engkau larang kepadaku, kata anak itu. Tetapi ingat dan perlu engkau ketahui ya Allah, aku melaksanakan itu karena ayahku sebagai orang yang bertanggung jawab kepadaku tidak pernah mengajarkan apapun untuk beribadah kepadamu. Memang aku akui ya Allah, ayahku memenuhi apapun yang aku inginkan. Makannya gak pernah kurang, pakaiannya bagus terus, fasilitas terus dipenuhi. Tetapi ketika ayahku memenuhi semua kebutuhanku, tidak pernah terucap dari lisannya, aku penuhi semua keinginanmu dan kebutuhanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, melalui khutbah yang sangat singkat ini, mari kita hisab diri kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kamu sebelum nanti Allah yang hisab diri kita. Perbaiki semua niat kita. Ingat, Allah memberikan amanah yang begitu besar kepada kita, baik amanah yang ada di luar diri kita ataupun amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Semuanya akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Semua akan Allah mintai bagaimana dan dari mana ketika kita mendapatkan harta di dunia ini. Dari mana kita mendapatkannya? Bagaimana proses kita mendapatkannya? Kemudian untuk apa kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita? Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan paling tidak ketika kita mengoreksi dan menghisab diri kita, harus ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama, menghisab atau mengoreksi itu adalah proses pembelajaran. Iya, memang manusia itu tidak akan pernah terluput dari kesalahan dan dosa. Bahkan terkadang ini yang kita jadikan satu alasan. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Ini yang terkadang kita menjadi alasan kita. Oh iya Pak, manusia kan tempat salah dan lupa. Iya memang. Tapi manusia diberikan akal untuk belajar. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Allah sudah memberikan jalan ketika mereka bermaksiat. Oh iya,
Jalannya adalah dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, ketika kita bermuhasabah, ketika kita menghisab diri kita sendiri, maka orientasinya adalah orientasi ke depan. Orientasinya adalah orientasi kehidupan yang akan kita lalui setelah kehidupan ini. Bukan hanya kehidupan kita di dunia yang harus baik, tetapi mudah-mudahan kehidupan nanti setelah dunia pun akan menjadi baik. Dan yang terakhir, jangan pernah kita merasa lelah untuk terus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan sifat terkadang di atas, terkadang di bawah. Terkadang kuat keimanan kita, terkadang lemah keimanan kita. Maka adalah yang disebut dengan saling mengingatkan akan saudara kita. Kita punya saudara, tengok kanan, tengok kiri. Mari kita saling mengingatkan. Karena Allah pun mengajarkan dalam sebuah surah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjaga keimanan kita kokoh dalam diri kita. Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan juga kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk menggunakan seluruh apapun yang Allah titipkan kepada kita hanya untuk mencari keridhaan Allah sebagai bentuk penjagaan kita akan nanti pertanggungjawaban yang Allah nanti akan mintakan kita di yaumil mahsyar. Dan mudah-mudahan dengan itu semua pun, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjadi golongan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kekal yang nanti Allah janjikan di surganya Allah. Siapa mereka? Orang yang ada dalam dirinya keimanan dan ketakwaan, kemudian seluruh nilai-nilai keimanannya terkejawantahkan dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan keimanan kita, jaga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah pun menjaga keimanan kita sampai nanti waktu kita habis di dunia. Allah memanggil kita melalui tangan makhluknya yaitu malaikat Israil. Mudah-mudahan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang bisa terucap dari lisan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.